Nanti barang itu guys, lihat tuh kasihan tuh modul-modul. Kasihan tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita kali ini datang dari Taiwan. Kasihan koper TKW Taiwan ini harus dibongkar karena ada titipan barang temannya yang ternyata isinya adalah juga masih dengan posisi yang sama. Oke guys, ono power bank nang jero koper kon bongkar-bongkar. Kemudian aku berita yang pertama. Diliput dari suara BMI.com, seorang TKW di Taiwan harus tertunda masuk ke pesawat lantaran di dalam koper bagasinya terdapat power bank titipan temannya. Power bank tersebut dititipkan temannya dengan cara diselipkan di dalam lipatan baju yang ada di bagasi. Karena terdeteksi esrai, akhirnya bagasi dibongkar dan baju diperiksa satu persatu hingga memakan waktu lama dan berantakan. Setelah melakukan pencarian cukup lama, ternyata ditemukan power bank warna putih yang akhirnya diambil oleh petugas bandara dan disuruh dibawa dengan cara ditenteng. Sebaiknya jika menitipkan power bank atau barang yang ada larangan lainnya, jangan dimasukkan ke koper. Ya, jadi sebaiknya ditenteng karena power bank jika ditenteng dan tidak melebihi kapasitas mah pasti diperbolehkan. Hati-hati bagasi kalian, jangan sampai membawa barang-barang yang dilarang. Jangan sampai saat nanti kita turun dan nanti kita terkena masalah. Nah, jadi ceritanya Mbak S ini pulang ke Indonesia ya, dan di bandara itu saat kopernya diekstrak itu bunyi guys. Jadi pihak bandara juga merasa curiga ada apa gitu di dalam koper, terus akhirnya dibongkar semua. Dan mbaknya ini juga tidak ngeh gitu, tidak tahu apa sih, perasaan nggak ada apa-apa gitu kan. Dan terus dibongkar semua, ternyata ada salah satu bingkisan dan akhirnya dibuka gitu, dan mbaknya juga bilang kalau itu dalamnya baju karena memang temennya saat menitipkan barang tersebut beliau bilang itu baju gitu. Ya udah akhirnya dibuka, dibongkar gitu, ternyata di dalam baju itu ada power bank dan gak main-main guys, di dalamnya itu ada 5 biji power bank. Nah, ini perhatian bagi teman-teman yang sekiranya ingin menitipkan barang ya, diperhatikan. Jangan sampai menyusahkan orang lain gitu, kasihan. Apalagi kalau mau menitipkan barang ya ngomong jujur gitu loh, dalamnya ada apa aja. Sehingga nanti kalau di bandara saat check-in gitu kan, saat dicek itu kan dia bisa ngomong jujur. Jangan sampai seperti ini, kasihan. Yang tadinya ngomong baju ternyata di dalamnya ada diselipin sesuatu dan itu jelas-jelas tidak diperbolehkan ya. Jadi perhatian bagi teman-teman, untuk power bank itu tidak diperbolehkan ditaruh di bagasi. Padahal Mbok Cikrak setiap hari saat ada penerbangan itu beliau di bandara selalu woro-woro gitu atau memberikan himbauan bagi teman-teman yang ingin terbang pulang ke Indonesia itu diharapkan tidak menaruh power bank di dalam koper. Udah diingatkan berkali-kali tapi tetap aja masih ada yang melakukan hal tersebut dan itu merepotkan diri dia sendiri gitu. Dan untuk barang yang ditenteng sendiri juga ada peraturannya ya guys, nggak boleh melebihi 7 kg. Jadi batas maksimal 7 kg. Jika melebihi kapasitas tersebut, maka nanti teman-teman harus merelakan barang tersebut untuk ditinggal atau harus membayar sesuai berapa kilogram kelebihannya. Ini ada beberapa barang yang tidak diperbolehkan dimasukkan ke bagasi ya guys, yaitu yang pertama adalah power bank, itu tidak diperbolehkan, harus ditenteng. Terus yang kedua baterai ya, jadi baterai juga tidak diperbolehkan, HP juga tidak diperbolehkan. Terus untuk barang-barang yang berbentuk cairan ya, seperti parfum atau minuman atau apapun itu tidak boleh melebihi 100 ml. Nah, untuk HP sendiri itu tidak diperbolehkan ditaruh di bagasi, apalagi itu HP yang ada baterai ya, itu tidak diperbolehkan, harus ditenteng ya guys.
Dan untuk HP sendiri itu maksimal 5 biji ya guys. Nah untuk gitar sendiri kalau kecil itu bisa ditenteng, tapi kalau besar wajib dimasukkan ke bagasi. Nah terus ada yang tanya kemarin ya, boleh nggak sih bawa rokok? Boleh, tapi harus 2 slop ya. Jadi maksimal 2 slop, dan itu cara naruhnya juga harus pinter-pinter guys, nggak boleh dijadiin satu, jadi dibuka ya, jadi satu bungkus gitu dipisah-pisah naruhnya. Dan ada juga kemarin yang tanya ya untuk minuman beralkohol ya, itu boleh tapi juga tidak boleh lebih dari 1000 ml. Kalau misalkan lebih dari itu nanti disita guys ya. Ada juga kemarin yang tanya ya, katanya boleh nggak sih bawa emas gitu? Boleh, nggak masalah, tapi juga ada batasannya guys, nggak boleh melebihi berapa gram gitu, pokoknya ada batasannya. Dan untuk uang sendiri itu maksimal 100 juta, nggak boleh bawa uang lebih dari 100 juta ya guys. Kalau mau lebih itu nanti kita harus laporan dulu seperti itu. Nah jika teman-teman dari luar negeri ya, seperti kita pulang kampung gitu ke Indonesia ingin bawa oleh-oleh seperti baju gitu atau sepatu atau mungkin tas gitu, itu bandrolnya gitu dibuang guys, supaya nanti tidak terkena pajak atau bea cukai di bandara. Karena kalau misalkan masih ada bandrolnya itu dikira nanti kita beli akan dijual lagi guys. Karena kemarin juga ada ya salah seorang TKW juga kena bea cukai dikarenakan bawa baju dalam jumlah yang banyak dan itu masih ada bandrolnya. Itu kalau nggak salah baju Nike atau Adidas gitu masih ada bandrolnya semua, jadi itu harus membayar bea cukai gitu. Ya sebetulnya semua itu tergantung kitanya sih, pinter-pinter aja sebenarnya, bawa apa aja sih boleh lah dalam jumlah yang pasti masih dalam jumlah wajar gitu. Nah ini perhatian bagi teman-teman ya yang ingin pulang ke Indonesia ya, diperhatikan barang apa yang tidak diperbolehkan ditaruh di bagasi, terus barang apa aja yang tidak boleh dibawa ke Indonesia gitu. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, dan sekarang kita langsung simak berita yang kedua. TKI Taiwan ini kopernya harus dibongkar oleh petugas karena ternyata di dalam koper ada baterai dan power bank. Saat melewati ekstrak, koper tersebut berbunyi dan akhirnya petugas bandara menyuruhnya untuk membuka kopernya. Setelah mengecek cukup lama, akhirnya baru ditemukan ternyata di dalam baju ada power bank. Tidak cukup sampai di situ, petugas bandara pun mengecek satu persatu barang apa saja yang ada di dalam koper. Hingga akhirnya tidak ada apapun selain power bank yang menyebabkan koper tersebut berbunyi. Setelah memastikan aman, akhirnya petugas menyuruhnya untuk mengambil power bank dan menyuruhnya untuk mententeng. Nah, jadi ini perhatian bagi teman-teman ya guys. Sebetulnya ya kasus seperti ini tuh udah sering sekali terjadi. Ini nggak cuma sekali 2 kali ya. Mungkin teman-teman itu kurang paham atau gimana ya. Charger. Tapi kalau dari Thailand enggak. Nah, Ini siapa lagi ini? oh enggak. Tolong. Kalau sing nek sasir nek sing enek apa? Power bank tak gimbal. Iya, aku kabeh elektronik kena kabeh. Kan semua elektronik ya. Itu tanda tangan. Tanda tangan. Saya ditutup lagi.
Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang halal, rizki yang barokah, majikan yang baik, kesuksesan, kebahagiaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.